Selamat pagi Bupi dan teman-teman, perkenalkan saya Puan Tasya Imratus Solihat dengan nomor PP 191086-2003. Hari ini Puan akan mempresentasikan mengenai tugas gagasan penyuluhan yang sebelumnya telah diberikan oleh Bupi. Nah, untuk format tugas gagasan penyuluhan ini, Puan memilih satuan acara pembelajaran penyuluhan penanganan COVID-19. Nah, selamat menyaksikan. Baiklah, Puan akan menjelaskan mengenai Satuan Pembelajaran Penyuluhan Penanganan COVID-19 atau SATPEL. Nah, tentu saja untuk pokok bahasannya adalah mengenai penyuluhan penanganan COVID-19. Sub pokok bahasan yang akan dibahas nanti dalam SATPEL ini, yang pertama itu penjelasan COVID-19, yang kedua itu cara penularan dan juga gejala COVID-19, yang ketiga pencegahan penularan COVID-19. Nah, pencegahan ini nanti akan dijelaskan 2 poin lagi, yaitu mengenai cara mencuci tangan yang benar dan juga physical distancing. Sasarannya adalah masyarakat umum. Media yang digunakan itu video penjelasan dan juga leaflet, dan waktu kira-kira 10-15 menit. Terus tujuan umumnya melalui SATPEL ini adalah setelah penyuluhan selesai, masyarakat diharapkan dapat memahami tentang COVID-19 dan bagaimana penanganannya, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang bingung dan juga panik, karena sudah diberikan penyuluhan ini, sudah diedukasi, sudah diberikan pengetahuan. Nah, terus kalau untuk tujuan khususnya dari SATPEL ini, yang pertama itu setelah penyuluhan selesai, masyarakat diharapkan paham mengenai pengertian dari si COVID-19 ini. Terus setelah penyuluhan selesai, masyarakat diharapkan dapat mengetahui penyebab dan cara penularan COVID-19. Yang ketiga, setelah penyuluhan selesai, masyarakat diharapkan dapat mengetahui cara pencegahan penularan COVID-19 ini. Kan tadi pencegahan yang dilampirkan ada 2, yaitu cara mencuci tangan yang benar dan juga physical distancing. Nah, tujuan khususnya adalah jadi melalui cara mencuci tangan dan physical distancing itu, setelah dijelaskan, masyarakat juga jadi tahu dan paham bagaimana caranya. Nah, itu nanti di dalam si SATPEL ini dilampirkan materi. Jadi nanti dalam video itu, materi yang berada di dalam SATPEL ini adalah yang akan digunakan untuk penjelasan penyuluhan yang dilakukan melalui video itu. Nah, lanjut, untuk itu nanti akan menjelaskan lebih detailnya. Nah, lanjut, yaitu metode. Jadi metodenya adalah penjabaran melalui komunikasi satu arah tadi, video. Nah, juga di sini pendekatan yang digunakan itu adalah mass approach method dan juga personal approach method. Kenapa Puan bilang massa dan juga personal? Karena kalau massa itu kan karena menggunakan video kan, juga menggunakan leaflet gitu. Jadi kayak media yang digunakannya itu juga massa gitu. Nah, tapi kenapa personal? Karena ini menggapai atau mencapai gitu cakupannya ke setiap pribadi. Jadi kalau ketika leaflet itu dibagikan, nanti sistem pembagian leaflet dan penggunaan videonya akan Puan jelaskan. Tapi melalui itu jadi ada penggunaan pendekatan massa dan juga ada pendekatan personal. Nah, agak bingung. Nanti akan Puan jelaskan melalui setelah bagaimana mekanismenya. Terus alat peraga. Alat peraganya tadi sudah dijelaskan, video penjelasan dan juga leaflet. Nah, mekanisme. Jadi gini mekanismenya itu, karena kegiatan penyuluhan tatap muka tidak mungkin untuk dilakukan selama masa COVID ini, corona ini, karena anjuran juga untuk kita tidak melakukan acara kumpul-kumpul ataupun bertemu. Pun ingin bertemu, kita harus memberikan space yang banyak karena harus ada jarak minimal 1 meter antara satu orang dengan orang lainnya. Dan kalau misalnya kita mengumpulkan massa atau orang dalam ruangan untuk situasi saat ini rasanya tidak efektif, dan juga anjuran pemerintah juga untuk di rumah aja gitu kan. Jadi makanya Puan memilih mengenai video penjelasan ini, karena kita udah bisa online atau daring gitu. Jadi kita penyuluhannya yang tadinya harusnya tatap muka akan direkam, akan sama seperti penyuluhan yang biasa kita kerjakan secara tatap muka, tapi bedanya adalah direkam di video, terus nanti akan diupload menggunakan platform YouTube. Nah, sama nanti juga di dalam video itu durasinya kurang lebih 10-15 menit sebagaimana penyuluhan tatap muka aslinya dilakukan. Nah, terus
program penyuluhan ini dipilih karena tidak memerlukan penyuluh dan orang yang disuluh untuk bertemu tatap muka atau berada di satu tempat. Jadi nggak perlu beramai-ramai seperti yang Puan jelaskan sebelumnya. Terus kenapa Puan bilang leaflet? Jadi mekanisme leaflet ini nanti akan berisi tentang sama seperti materi yang dijelaskan dalam video penyuluhan itu, namun dibuat lebih menarik dan bahasanya lebih mudah dipahami, juga lebih singkat, jadi lebih poin-poinnya. Nah, tapi kenapa kenapa di leaflet ini juga terus di leaflet ini maksud Puan juga akan dilampirkan atau dicantumkan website, link, juga nomor-nomor penting instansi yang perlu yang memiliki keterkaitan tentang penanganan COVID ini. Mungkin nomor rumah sakit terdekat, atau misalnya call center atau pelayanan tentang COVID dan sebagainya gitu. Jadi ketika orang mengalami atau menemukan atau ada gejala atau segala macam, ada nomor-nomor tertentu atau website yang bisa melayani pertanyaan masyarakat ini. Nah itu terus juga jadi leaflet ini nih Puan milih leaflet ini karena metodenya begini. Jadi pemerintah akan membagikan leaflet ini karena kita ceritanya dari pihak pemerintah kan. Nah, jadi pemerintah ini akan membuat leaflet dan akan dibagikan. Nah, dibagikan versi cetak. Sejauh ini kan yang ada itu poster gitu kan. Seperti tugas kita juga ada poster atau semacam leaflet juga ada. Tapi itu dalam bentuk digital. Memang benar sekarang seharusnya semuanya paperless dan sejenisnya. Tapi untuk kondisi kita di Indonesia atau di Kota Padang khususnya, nggak semua orang mampu untuk mendapatkan akses informasi tersebut. Bagaimana dengan orang yang nggak punya handphone, smartphone misalnya, atau mungkin dia punya tapi dia tidak punya koneksi untuk terpapar informasi itu. Jadi nggak bisa dipastikan bagaimana setiap orang itu dapat mendapatkan informasi yang benar dan sesuai. Bisa jadi mungkin orang yang nggak punya smartphone ini atau nggak punya akses untuk ke informasi ini, mereka jadi kayak dengar-dengar dari orang simpang siur, dan akhirnya ada hoax atau berita-berita yang nggak sesuai, malah menimbulkan kepanikan. Nah, di sini peran kita dalam penyuluhan untuk meluruskan itu dan memberikan edukasi pengetahuan. Nah, leaflet ini nantinya akan dibagikan melalui pemerintah kepada kelurahan. Nah, terus kelurahan-kelurahan itu nanti akan membagikan kepada setiap RT. Nah, kenapa ke RT? Karena RT merupakan unit paling kecil kan di dalam pemerintahan gitu. Nah, nanti RT inilah yang bertanggung jawab untuk membagikan leaflet-leaflet itu ke setiap rumah yang menjadi jangkauan wilayah RT ini. Jadi kalau untuk merata atau tidaknya, jadi pemerintahnya dapat memastikan gitu. Contoh buat di Kota Padang misalnya, pemerintah Kota Padang ini dapat memastikan bahwa setiap rumah itu mendapatkan informasi yang jelas dan benar gitu. Memang sebenarnya sudah banyak ada di internet mungkin, tapi tetap merupakan kewajiban dari pemerintah untuk mengedukasikan, untuk tetap ada penyuluhan ini. Nah, karena situasi yang corona ini, jadi penyuluhannya dialihkan dengan sistem jarak jauh seperti ini. Leaflet inilah salah satu cara untuk menjangkau masyarakat secara dekat. Jadi RT yang tadi membagikan leaflet ini ke setiap rumah dipastikan dapat. Nah, jadi kalaupun dipikir merata atau tidaknya, kalau menurut Puan ini cukup merata, karena itu tadi, setiap rumah dipastikan untuk mendapatkan leaflet mengenai pengetahuan ini. Nanti di leaflet itu juga dilampirkan link mengenai video penjelasan yang sesuai bagaimana kita melakukan penyuluhan pada umumnya tadi yang Puan jelaskan sebelumnya. Nah, begitu. Untuk materinya sendiri sebenarnya cukup panjang dan ada nanti di PPT dan juga tugas yang telah Puan berikan. Nah, Puan rasa sekian penjelasan mengenai gagasan atau metode penanganan penyuluhan yang dapat Puan sarankan. Sekian presentasi mengenai Satuan Pembelajaran Penyuluhan Penanganan COVID-19 atau SATPEL yang dapat Puan jelaskan. Nah, kurang dan salahnya Puan mohon maaf. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih.